Amanat agung atau pemuritan intinya bukan sekedar penginjilan. Banyak orang Kristen berpikir bahwa amanat agung hanya seperti memberitakan Injil kepada orang yang belum percaya. Itu nggak salah. Tetapi buat saya, itu belum lengkap. Amanat agung bukan hanya memulai perjalanan iman seseorang, tetapi menuntun mereka bertumbuh sampai menjadi murid yang dewasa dan siap diutus. Salam GKS Balikpapan. Sekali lagi salam GKS Balikpapan. Luar biasa Tuhan kita hari ini. Senang sekali bisa melihat saudara semua hari ini dan izinkan saya menyapa bagi saudara yang baru pertama kali hadir di ibadah minggu ini dan juga buat saudara yang menyaksikan tayangan ini secara online. Selamat datang di GKS Balikpapan. Seperti biasa saya selalu menyatakan bahwa bagi saya secara pribadi GKS adalah rumah di mana saya bersama-sama dimuridkan bersama saudara. Bagi saya secara pribadi GKS Balikpapan adalah rumah di mana saya bersama-sama diperlengkapi dan rumah di mana saya bersama-sama dengan saudara bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus. Amin. Baik, seperti biasa mari kita siapkan catatan kita. Dan saya berdoa agar kebenaran Roh Kudus melawat setiap saudara dan saya pada pagi hari ini. Kebenaran firman Tuhan meresap di dalam setiap kita. Dan saya berdoa benih kebenaran itu tinggal tetap diam di dalam setiap hati dan pikiran kita. Sampai akhirnya benih itu meresap dalam hati kita. Dan kehidupan kita sebagai orang Kristen bukan menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Tetapi menjadi orang Kristen yang menghasilkan buah yang baik melalui setiap kehidupan kita. Sehingga setiap kehidupan kita menyatakan kemuliaan Kristus. Dan nama Kristus dimuliakan melalui setiap aspek kehidupan kita. Yang mau katakan amin. Baik, di dalam bulan Agustus ini kita akan belajar tentang new authority dan new territory. Dan pada pagi siang hari ini, pada minggu ini, saya akan fokus di dalam otoritas untuk memuridkan. Katakan bersama saya, otoritas untuk memuridkan. Sebelum saya masuk ke dalam penyampaian firman Tuhan, renungan firman Tuhan, saya ingin mencoba melempar satu statement kepada setiap saudara. Siapa yang belum pernah mendengar istilah amanat agung? Saya yakin semua akan pernah mendengar dan berkata bahwa saya tahu amanat agung. Kalau saya tanya sekali lagi kepada saudara, sebagian besar akan menjawab, pasti saudara akan tahu. Di mana teks amanat agung di dalam firman Tuhan. Saudara akan langsung jawab dengan lampang, saudara akan bilang bahwa Matius 28 ayat 19 sampai 20. Tetapi waktu saya tanya saudara sekali lagi, sudahkah saudara menjalankan amanat agung? Raut saudara akan langsung mulai berubah.
Halo? Kalau kita boleh jujur, kita melihat keadaan gereja-gereja. Kalau kita survei dalam gereja-gereja. Kemarin saya baru ngobrol dengan beberapa para pemimpin tempat ini. Ternyata waktu beliau ke Jakarta, dia ketemu dengan kelompok selnya di Jakarta yang lama. Dan mereka melayani gereja yang di dalam gereja itu tidak ada pemuritannya. Kalau kita mendengar ada gereja yang gak menjalankan pemuritan, rasanya hati ini miris. Pertanyaannya, apa yang salah dengan gereja-gereja yang gak menjalankan amanat agung? Gak menjalankan pemuritan? Karena saya menemukan gereja menganggap amanat agung adalah opsional. Boleh dilakukan, boleh tidak dilakukan. Itu sebabnya kita akan menemukan ada gereja yang menjalankan amanat agung, ada gereja yang tidak menjalankan amanat agung. Ada gereja yang memahami amanat agung yang dalam, ada gereja yang memahami amanat agung di atas permukaan saja. Itu sebabnya nggak heran kalau kita akan mendengar ternyata ada gereja yang hari Minggu hanya fokusnya ibadah. Senin sampai dengan Sabtu dia hanya fokus mengundang jemaat datang beribadah. Tidak ada pemuritannya. Siapa yang pernah menemukan? Apakah mereka salah? Nggak salah. Tapi apakah kita stop sampai di situ, kita berhenti sampai di situ? Kita harus ingat amanat agung sesungguhnya. Tadi firman Tuhan katakan, Pastor Dhani sedang menyampaikan kepada para pemimpin. Mereka dipersiapkan untuk menjadikan semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka. Kalau saya boleh menegaskan satu statement, pernyataan seperti ini. Amanat agung atau pemuritan intinya bukan sekadar penginjilan. Banyak orang Kristen berpikir bahwa amanat agung hanya seperti memberitakan Injil kepada orang yang belum percaya. Itu nggak salah. Tetapi buat saya, itu belum lengkap. Amanat agung bukan hanya memulai perjalanan iman seseorang, tetapi menuntun mereka bertumbuh sampai menjadi murid yang dewasa dan siap diutus. Kalau kita sebagai orang Kristen hanya fokus menginjili, memuridkan, tapi kita tidak menolong orang yang lahir baru, itu sama saja kita sedang mencelakakan mereka. Sampai di sini saudara bisa menangkap? Kalau kita memuridkan orang yang baru lahir, tapi kita nggak pernah memberikan mereka makan, kita nggak pernah mendampingi mereka, kita nggak pernah mengawasi hidupan mereka, saya bisa pastikan perjalanan iman mereka akan mengalami kebingungan. Bayangkan, coba kita bayangkan. Kalau ada sekolah yang hanya menerima murid baru, tetapi sekolah tersebut tidak pernah mengajar murid baru. Maka akan banyak ada murid yang akan mengalami kebingungan. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Amanat agung sama halnya. Amanat agung tanpa memuridkan seperti membuka pendaftaran sekolah tanpa memberikan pelajaran kepada muridnya. Saya ulangi sekali lagi. Amanat agung tanpa pemuritan sama dengan hal membuka pendaftaran sekolah tanpa memuridkan muridnya. Saudara boleh catat ini, amanat agung adalah tentang pemuritan, bukan sekedar penginjilan, tapi memuridkan. Penginjilan bagian daripada amanat agung dan bagian daripada pemuritan. Dan pemuritan itu bukan sekedar program. Sekali lagi, pemuritan bukan sekedar program.
Saya pernah bertemu dengan beberapa orang di gerejanya. Waktu saya tanya, menurut kamu pemuritan itu program atau budaya? Kegiatan atau kebiasaan? Ternyata masih ada yang menjawab bahwa pemuritan hanyalah program. Padahal saya meyakini bahwa pemuritan seharusnya bukan sekedar program atau kegiatan, melainkan kebiasaan hidup gereja. Amin. Bayangkan apa yang akan dilakukan oleh gereja kalau kita tidak memuridkan. Maka akan liarlah setiap umat Tuhan. Di dalam rumah ini kita menjalankan program pemuritan. Seperti yang tadi barusan kita lakukan, PSL. Tapi kita nggak berhenti sampai di situ. Itu sebabnya dalam rumah ini kita ada home. Kita nggak berhenti hanya pada kelas-kelas saja. Kita ada namanya kelompok sel yang kita sebut dengan home. Saudara tidak hanya berhenti masuk kelas, tapi saudara terhubung dengan keluarga rohani lainnya. Di mana? Di dalam home. Saudara boleh catat ini, pemuritan itu bukan pilihan. Katakan bersama saya, pemuritan bukan pilihan. Berapa banyak gereja yang tidak memuridkan? Kalau kita tahu situasi ini sangat memprihatinkan. Tidak banyak gereja benar-benar memuridkan. Waktu saudara gereja tidak memuridkan, pertanyaannya, apakah jemaat waktu pulang ibadah dalam perjalanan hari-hari mereka akan membaca Alkitab dalam rumah Tuhan, di dalam kehidupan pribadinya? Gak ada yang tahu. Kalau gereja gak punya pemuritan, hanya fokus pada ibadah. Waktu jemaat pulang, apakah jemaat di rumah akan dengan setia setiap hari bangun mesbah dengan Tuhan? Gak ada yang tahu. Hanya mereka dan Tuhan yang tahu. Itu sebabnya pentingnya pemuritan. Di mana ada pemimpin rohani yang mendedikasikan hidupnya, menolong setiap kita yang lemah, gak punya kekuatan untuk menerobos bangun mesbah bersama dengan Tuhan. Pemimpin rohani ini akan mendorong setiap kita, memonitoring setiap kita. Kamu pasti bisa bangun kebiasaan, punya hubungan bersama dengan Tuhan. Amin. Saya memulai dengan membuka setiap pemikiran-pemikiran kita dulu, supaya kita dapat memahami tentang pemuritan. Kita buka di dalam firman Tuhan, Matius 28 ayat 19 sampai 20. Firman Tuhan berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Saat saya membaca firman Tuhan ini, awal-awal fokus saya langsung kepada bagian apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, ajarlah mereka dan baptislah mereka. Tanpa saya memperhatikan kata pembukanya, karena itu. Karena apa kita menjalankan amanat agung? Karena apa kita memuridkan? Hari ini saya ingin mengajak setiap kita memahami mengapa kita melakukan amanat agung, mengapa kita menginjili. Sebelum kita masuk kepada ayat yang akan kita bahas hari ini, ada dua perikop yang akan kita bahas. Yang pertama di dalam Matius 28, kita buka dulu Matius 28 ayat 16 sampai 18. Firman Tuhan berkata, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa
di sorga dan di bumi. Perhatikan kata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Baru kemudian ia memberikan apa? Amanat agung. Karena itu pergilah. Yesus sedang membuka di awal, menyatakan kepada muridnya bahwa kepadaku telah diberikan segala otoritas atas sorga dan bumi. Karena itu pergilah. Karena itu pergilah. Itu sebabnya kalau hari ini seringkali kita menjalankan amanat agung, kita merasa kita nggak punya keberanian. Kita merasa kita nggak punya kekuatan. Kita merasa kita nggak punya kemampuan. Kita merasa kita punya ketakutan. Karena kita nggak tahu di ayat sebelumnya Yesus telah menyatakan bahwa kepadaku telah diberikan kuasa. Kita menjalankan amanat agung, kita nggak pernah melihat kepada Tuhan. Bahwa Yesus telah memberikan kuasa. Otoritasnya. Melalui otoritas itulah kita didorong untuk menjalankan apa? Amanat agung. Karena itu, pergilah. Halo? Saya dulu memahami amanat agung itu pernah salah saya memahami amanat agung. Menginjili orang itu saya pernah salah. Terus terang, pada waktu itu saya pernah mendengar satu pernyataan berkata begini. Kalau kita nanti telah mengakhiri hidup kita dan kita menjumpai Kristus, dia nggak akan tanya, sudah berapa lama kamu sudah menjadi orang Kristen? Sudah berapa lama kamu aktif beribadah? Sudah berapa lama kamu melayani? Tapi dia akan tanya, sudah berapa banyak kamu bawa orang yang ragu-ragu kepada kebenaran? Sudah berapa banyak orang yang kamu bawa kepada Kristus? Waktu saya dengar pernyataan ini, saya berpikir, wah, saya nggak mau nih nanti waktu menghadap tahta pengadilan dan ditanya pertanyaan itu. Saya nggak mau malu. Itu sebabnya saya bergerilya menjalankan amanat agung, nginjilin, bahkan radikal awal-awal saya menjalankan amanat agung. Dimulai dari istri saya. Kamu harus ini, kamu harus ini, kamu harus ini, kamu harus itu, kamu harus ini. Kamu nggak bisa begini, kamu nggak lihat saya bisa. Masa kamu nggak bisa? Pasti kamu bisa. Seringkali kita menjalankan amanat agung dengan kekeliruan. Kita menjalankan amanat agung bukan membawa orang mengenal hadirat Tuhan, tapi kita menggantikan peran Roh Kudus. Kita berusaha mempertobatkan orang. Padahal yang mempertobatkan orang siapa? Roh Kudus. Bagian kita hanya apa? Menjalankan amanat agung. Itu sebabnya gak banyak orang Kristen. Tidak sedikit kita menjumpai orang Kristen kecewa dengan gereja. Kecewa dengan pemimpinnya. Karena waktu gereja menjalankan amanat agung, mereka menuntut setiap umat Tuhan cepat bertobat. Cepat bertobat. Gak ada yang salah dengan pertobatan. Memang goalnya kita pertobatan. Tapi pertobatannya bukan mengandalkan kekuatan sendiri. Pertobatan yang kita lakukan itu bukan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tapi Roh Kudus yang memampukan kita sehingga seseorang boleh mengalami pertobatan. Saudara boleh catat ini. Saat kita menjalankan amanat agung, bukan berarti kita menggantikan peran Roh Kudus. Melainkan kita membuka jalan bagi Roh Kudus untuk menjamah dan mengubah hidup orang lain. Tugas kita hanya memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tugas kita hanya memberitakan kebenaran firman Tuhan.
Hari ini saya ingin mengajak kita melihat ada dua perikop sebelum kita masuk kepada amanat agung. Saya ajak kita buka di dalam Matius 28 ayat 11 sampai dengan 15. Saudara bisa bantu saya bersama-sama kita baca dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ketika mereka, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan ceritakan, ini tersiar orang Yahudi sampai sekarang. Ayat ini menarik sekali. Ketika saya membandingkan dengan perikop setelah ayat ini, saya menemukan ada berita kebohongan yang dibungkus dengan otoritas manusia yang menggunakan otoritas uang dan kekuasaan politik. Perikop setelahnya itu ada kebenaran yang diucapkan langsung oleh pribadi yang berotoritas penuh atas sorga dan bumi, yaitu Yesus Kristus yang sudah bangkit. Ada dua cerita. Yang pertama, imam-imam memberitahukan kepada para serdadu untuk mengatakan bahwa Yesus telah dicuri oleh murid-muridnya. Yesus tidak bangkit, tapi mayatnya dicuri oleh murid-muridnya. Yang satu lagi mengatakan bahwa Yesus bangkit. Ada dua otoritas di sana. Otoritas yang pertama adalah para imam. Dan perikop setelahnya, otoritas yang kedua adalah apa? Pribadi yang memiliki sorga dan bumi. Berapa banyak dari kita yang seringkali tertipu dengan otoritas dunia? Berapa banyak dari kita yang terjebak dengan otoritas dunia yang ditawarkan oleh dunia? Berapa banyak dari kita yang terjebak dengan tipuan otoritas dari dunia? Dan kita tidak melihat otoritas daripada Tuhan. Hari ini saya ingin menjelaskan ada dua jenis otoritas di balik amanat agung. Yang pertama, otoritas sebagai Tuhan yang bangkit. Katakan bersama saya, otoritas sebagai Tuhan yang bangkit. Matius 28 ayat 16, firman Tuhan berkata, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Tahukah, Yesus itu dikuburkan di provinsi Yudea. Tetapi Yesus meminta murid-muridnya untuk bertemu dengan dia di Galilea. Kenapa Yesus meminta murid-muridnya bertemu dengan mereka di Galilea? Karena pada waktu itu, Yerusalem itu sedang ramai, sedang ribut, sedang dihebohkan dengan berita kebohongan yang tadi disampaikan oleh para imam melalui para serdadu. Itu sebabnya Yesus sedang memberitahukan kepada mereka, kamu jangan ada di situ. Pergi ke Galilea. Supaya apa? Supaya murid-muridnya fokus mereka tidak teralihkan. Yerusalem sedang dipenuhi dengan berita kebohongan. Sebelum amanat agung diberikan, para imam menyebarkan berita palsu, berita kebohongan kepada murid-murid, bahwa murid-murid telah mencuri jenazah Yesus. Tahukah bahwa berita bohong ini pun disokong oleh uang, kalau kita baca tadi, dengan jaminan otoritas para imam kepala. Hari ini, hal ini mengajarkan sesuatu yang penting kepada kita.
Fokus kita bukan pada apa yang orang lain katakan. Waktu Yesus meminta kepada murid-muridnya untuk pergi ke Galilea, murid-muridnya nggak fokus dengan apa yang menjadi keramaian, kebisingan yang ada di Yerusalem pada saat itu. Mereka fokus tetap pada apa yang firman Tuhan, apa yang Yesus katakan. Melalui setiap para perempuan yang menyampaikan pesan. Hari ini fokus kita adalah apa yang sedang Tuhan katakan dalam setiap kehidupan kita. Saudara boleh baca ini. Ada statement yang saya tulis. Menjalankan amanat agung itu kita mesti mengerti bahwa kita ini bukan Mesias. Kita bukan juru selamat yang harus membereskan semua masalah orang yang kita layani. Oleh sebab itu jangan habiskan energi kita untuk kita harus terus fokus dengan apa yang orang lain katakan tentang diri kita. Orang lain gak punya hak mengatur damai sejahtera kita. Di Yerusalem ada berita kebohongan yang bisa membuat damai sejahtera para murid-muridnya tergoncang. Damai sejahtera para murid-muridnya kacau. Tetapi Yesus sedang mengingatkan kepada mereka bahwa pergi ke Galilea, menghindar daripada kebisingan. Supaya apa? Supaya setiap para muridnya bisa fokus dengan apa yang akan Tuhan katakan kepada mereka. Dulu saya pernah kena sindrom, merasa bahwa menjawab semua pertanyaan orang-orang yang saya layani itu adalah kewajiban, keharusan. Apalagi kita para home leader, kita merasa kita perlu menjawab setiap kebutuhan dan tantangan setiap home member kita. Akhirnya saya merasa bahwa saya perlu belajar banyak untuk menyerahkan setiap tantangan dan persoalan itu kepada Tuhan. Saya harus belajar banyak sampai saya menemukan dan berpikir, saya punya pemahaman bahwa Tuhan selalu punya orang lain untuk mengerjakan yang bukan bagian tanggung jawab kita. Kita perlu ketahui bahwa tanpa kita sekalipun, kerajaan Allah akan tetap baik-baik saja. Tanpa kita sekalipun, pemeliharaan Tuhan atas orang yang kita layani, mereka akan tetap baik-baik saja. Yesus memberikan amanat agung dengan otoritas sebagai Tuhan yang bangkit dari kematian. Dia memerintahkan murid-muridnya untuk pergi ke Galilea dan bertemu dengan mereka di sana. Hari ini Tuhan sedang mengingatkan kepada saya dengan satu pernyataan di mana jika Yesus memanggil kita untuk meninggalkan segala kebisingan dan melangkah menuju arah yang Dia tunjukkan, maukah kita taat? Saya ulangi sekali lagi, jika Yesus memanggil kita untuk meninggalkan segala kebisingan dan melangkah menuju arah yang Dia tunjukkan kepada kita, maukah kita taat? Ketaatan kita kepada Tuhan akan selalu membawa kita kepada arah yang baru, tanggung jawab yang baru, otoritas yang baru, kesempatan yang baru, wilayah yang baru, untuk menjadi bagian dari rencananya yang besar. Jangan habiskan energi kita untuk membuktikan diri kita atau melawan semua suara yang mencoba menjatuhkan kita. Lebih baik kita simpan tenaga untuk mengerjakan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Amin. Sekali lagi, orang bisa bicara tentang kita apa saja. Orang bisa bicara tentang kita apa saja, tapi orang tidak bisa mencuri damai sejahtera kita. Poin selanjutnya yang mau saya bagikan adalah otoritas sebagai Tuhan yang menguasai surga dan bumi. Yesus memberikan amanat agung
dengan otoritas sebagai Tuhan yang menguasai segala sesuatu. Firman Tuhan berkata di dalam Matius 28 ayat 18. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ketika murid-murid sampai di Galilea dan melihat dia, sebagian langsung menyembah dia. Sebagian masih ada yang ragu-ragu. Yang menarik, waktu saya melihat, saya membaca ayat ini, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ternyata Yesus mengerti ada yang masih ragu-ragu melihat pribadinya. Ada yang masih nggak percaya akan kuasanya. Ada yang masih menganggap bahwa ini benar pribadi Yesus yang berkata atau malaikat. Ada satu yang saya pelajari bahwa otoritas Yesus seringkali disalahpahami. Otoritas Yesus seringkali disalahpahami. Seringkali orang berpikir apakah dia benar-benar ilahi, Allah yang benar-benar juru selamat kita. Apakah dia benar-benar Tuhan yang menyelamatkan kita. Saya mau ajak kita baca di dalam Wahyu 22 ayat 8 sampai 9. Wahyu 22 ayat 8 sampai 9. Ini menarik. Waktu saya baca ayat ini menarik sekali buat saya. Saya bacakan buat saudara. Dan aku Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat dan yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian, aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Waktu Yohanes melihat malaikat, dia begitu terpesona sampai ia menyembah malaikat. Namun malaikat berkata, jangan sembah aku. Aku ini sama seperti ciptaan kamu. Malaikat menolak disembah karena dia mengerti siapa diri kita. Siapa dirinya. Yohanes keliru menyembah malaikat. Padahal malaikat tidak memiliki otoritas yang sama dengan Yesus. Roh Kudus mengingatkan kepada saya waktu saya membaca ayat ini. Jangan sampai kita pun terjebak bahwa kita lebih menghormati otoritas manusia lebih dari menghormati Tuhan yang memiliki otoritas atas sorga dan bumi. Amin. Yesus adalah sang raja yang memiliki otoritas sorga dan bumi. Seringkali kita terjebak, seringkali kita menganggap rendah otoritas Tuhan. Seperti apa? Saya kasih contoh. Seringkali tanpa kita sadari, nggak ada maksud apa-apa. Nggak ada maksud apa-apa. Tapi seringkali kita merendahkan otoritas yang ada pada Tuhan. Ini pengalaman saya sharing buat saudara. Waktu saya belajar mendisiplinkan rohani saya, dari awal sebelum tidur saya sudah set, bangun pagi, saya mau punya waktu teduh sama Tuhan. Setelah doa saya baca firman Tuhan, setelah itu saya beraktivitas seperti biasa. Dari malam sebelum tidur saya sudah set begitu bahwa saya harus lakukan. Saya harus memulai sesuatu. Tetapi kenyataannya ketika saya bangun pagi, apa yang saya lakukan? Gadget. Saya langsung buka WA, saya langsung balas chat WA orang yang chat saya. Kenapa? Karena saya menghormati, saya harus buru-buru balas dia. Supaya saya tidak dianggap orang yang tidak hormat.
hal itu terjebak di dalam pendisiplinan rohani saya. Dan saya lupa bahwa sebaiknya saya meninggalkan semua itu. Saya hampiri Tuhan. Saya harus punya waktu dengan Tuhan. Baru saya melakukan bagian saya. Buka chat, buka WA, balas WA orang. Apakah saudara relate dengan apa yang pernah saya alami? Itu perlu kita latih. Itu perlu kita disiplinkan diri kita. Untuk kita bisa menghormati otoritas daripada sorga. Seringkali kita salah pahami otoritasnya Tuhan. Kita menganggap remeh otoritas Tuhan. Sehingga kita berpikir bahwa Tuhan bisa nomor 2. Saya mengutamakan manusia dulu. Kita lebih cepat menanggapi panggilan manusia daripada undangan Tuhan. Pengalaman saya lagi secara pribadi, saya nggak ada maksud apa-apa pada setiap jemaat Tuhan tempat ini. Di tengah ibadah, karena saya sedang menantikan jawaban penting kepada orang yang saya sedang nanti-nantikan. Ketika tiba-tiba muncul WA masuk. Dengan buru-buru karena saya menganggap ini penting. Dengan buru-buru saya menjawab WA tersebut. Padahal sedang di dalam tengah ibadah. Padahal Tuhan sedang berbicara melalui kebenaran firman-Nya. Padahal Tuhan sedang berbicara melalui kebenaran penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan. Tetapi karena saya menganggap ini penting harus saya jawab. Saya buru-buru jawab. Dan saya mengabaikan apa yang sedang mau Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya. Kita sering terjebak bahwa kita lebih sering fokus menghormati hubungan dengan manusia daripada menghormati hadirat Tuhan yang sedang melawat setiap kita. Saya yakin di sini nggak ada seperti apa yang pernah saya alami. Saya yakin hanya saya mengalami akan hal itu. Yang ada di sana dan sini. Tapi kalau itu ada di tempat ini, bertobat. Kita lupa, kita nggak menghormati otoritas yang daripada Tuhan. Hari ini, saya mau tutup dengan 2 pernyataan. Saya undang teman-teman Present Worship. Ketahuilah bahwa otoritas Yesus itu memberikan 2 hal kepada kita. Yang pertama, keharusan. Pemuritan itu bukan pilihan. Katakan bersama saya, pemuritan itu bukan pilihan. Melainkan mandat, perintah. Siapa yang memberikan perintah? Dia yang berkuasa atas sorga dan bumi. Dia yang menghendaki. Gereja yang sehat adalah gereja yang memuridkan. Gereja yang sehat bukan hanya gereja yang mengumpulkan pengunjung, tapi memuridkan. Gereja yang sehat adalah gereja yang menjalankan panggilannya. Itu sebabnya kita sebagai gereja Tuhan, sebagai tubuh Kristus, kita nggak boleh puas hanya datang ibadah pada hari Minggu. Kita perlu masuk dalam proses pemuritan supaya bertumbuh. Yang kedua, jaminannya adalah di mana Yesus memiliki otoritas. Kita harus percaya kepada otoritas yang Yesus berikan kepada kita. Misi amanat agung yang Tuhan berikan kepada kita. Itu pasti berhasil. Pasti berhasil. Bagian kita hanya perlu percaya dan taat.
bagian kita hanya perlu percaya dan taat. Tadi kita telah baca di dalam Matius 28 ayat 11 sampai dengan 15. Ini adalah gambaran cerita di mana otoritas dari manusia. Manusia menyalahgunakan otoritasnya. Dia mengandalkan kekuatannya. Dia mengandalkan jabatannya. Dia menyalahgunakan otoritasnya. Otoritas dari Tuhan itu tidak membawa kita kepada kekekalan. Otoritas yang dari dunia tidak membawa kita kepada kekekalan. Otoritas dari dunia itu sementara. Saya ulangi sekali lagi, bacakan buat saudara. Dalam Matius 28 ayat 13, firman Tuhan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam mencuri ketika kamu sedang tidur. Para imam menggunakan otoritasnya. Otoritas yang salah. Dan ayat 14 firman Tuhan berkata bahwa dan apabila hal ini terdengar oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Otoritas yang sementara di mana dia menjamin para serdadu. Ketika wali negeri mengetahui mereka akan membackup serdadu ini. Tapi saya menemukan bahwa dan saya meyakini mereka telah salah menggunakan otoritas. Mereka tidak benar-benar bersama-sama dengan para serdadu. Para imam hanya mengatakan kepada serdadu dan berkata bahwa, kalau kamu ada apa-apa mengalami kesulitan, aku akan menjamin kamu. Tapi apakah perkataan itu adalah jaminan bisa digaransi? Itu perkataan dari manusia. Seringkali kita menemukan perkataan manusia gak bisa dipegang. Gak bisa menjamin kebenarannya. Tetapi berbeda dengan apa yang Yesus katakan kepada murid-muridnya. Di Matius 28 ayat 16. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yesus yang memiliki otoritas, dia memberikan perintah kepada murid-muridnya. Dia menjamin penuh atas kehidupan murid-muridnya. Dia nggak hanya bilang bahwa nanti kalau kamu ada masalah cari aku. Yesus nggak berkata begitu. Tapi Yesus berkata apa? Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Artinya sampai hari ini amanat agung kita jalankan. Kita nggak lihat secara pribadi mungkin bahwa Yesus bersama-sama dengan kita. Tapi Roh Kudus yang ada dalam kita, dialah pribadi yang menyertai kita sampai selama-lamanya, sampai dengan akhir zaman. Dia akan memberikan kita kekuatan. Berbeda dengan apa yang imam-imam janjikan kepada serdadu. Para imam berkata kepada para serdadu bahwa nanti kalau kamu mengalami kesulitan, cari aku. Artinya para serdadu gak didampingi, gak disertai. Mereka gak bersama-sama. Berbeda dengan Yesus. Dengan otoritas, dia berkata kepada murid-muridnya, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman.